Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala oleh karena hari yang penuh dengan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan karunia tersebut juga kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat kita senantiasa peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat-sholawat yang kita kirimkan kepada beliau, insyaallah akan menjadi syafaat, menjadi pelindung dan menjadi penolong kita nanti di hari kemudian, insyaallah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang mampu memberikan kemaslahatan untuk umat, maka paling tidak agama kita ini memberikan kita petunjuk bagaimana kita bisa mendapatkan kemaslahatan tersebut. Dalam kehidupan ini ada dua hal yang perlu kita perbaiki dalam rangka mendapatkan manfaat dan bisa memberikan maslahat kepada umat ini. Yang pertama yang perlu kita perbaiki adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, yang biasa kita istilahkan dengan hablum minallah. Hablum minallah ini dapat kita implementasikan dalam bentuk ibadah mahdhah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sudah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus kita perbaiki dengan sebenar-benarnya. Karena memang di dalam agama kita salah satu tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di permukaan bumi ini adalah untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, maka mari kita jadikan pekerjaan kita sebagai wasilah, sebagai jembatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang perlu kita perbaiki dalam hal bagaimana kita memberikan maslahat atau manfaat kepada umat ini adalah yaitu bagaimana kita menjalin hubungan kita kepada sesama manusia secara horizontal yang kita kenal dengan hablum minan nas, atau dalam istilah fikih disebut dengan muamalah. Bentuk implementasi daripada kegiatan muamalah ini dapat kita amalkan dengan berbagai lini kehidupan atau berbagai macam pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Karena pada dasarnya jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, porsi waktu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan manusia itu lebih besar dibandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam ajaran agama kita penting kita menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Karena setiap hari kita berinteraksi dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan atasan kita, dengan bawahan kita. Maka inilah pentingnya bagaimana kita menjaga silaturahim hubungan kita kepada sesama manusia dengan jalan bermuamalah. Nah, di dalam bermuamalah ini tentu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan semacam aturan kepada kita bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita bertransaksi, bagaimana cara kita menjalin komunikasi kepada saudara-saudara kita. Itu semuanya diatur dalam agama kita. Dan tentunya kalau kegiatan muamalah yang kita lakukan dalam rangka memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, itu juga akan mendapatkan nilai pahala atau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kaidah agama kita bahwa bukan hanya kegiatan yang sifatnya ibadah, bukan hanya kegiatan yang sifatnya hablum minallah tadi itu yang bisa mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk berinteraksi bersama dengan manusia-manusia yang lain. Kita banyak menghabiskan waktu untuk bekerja yang dalam pandangan manusia itu adalah sifatnya dunia. Akan tetapi kalau kita lakukan itu dengan benar, sesuai dengan petunjuk syariat, sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka juga itu akan berpahala. Bahkan kita berpotensi bisa mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan kegiatan-kegiatan yang memang berorientasi pada kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kegiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut tadi dengan hablum minallah secara vertikal, itu dalam sehari paling berapa jam kita gunakan untuk beribadah? Kalau hitung-hitungan kasarnya ya 5 kali sehari semalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak hanya 1 jam waktu yang kita gunakan untuk beribadah. Ini yang wajibnya, belum yang sunnahnya. Sementara 23 jam tersisa ini kita manfaatkan untuk bermuamalah. Kita bermanfaatkan untuk bekerja mencari nafkah. Kita gunakan untuk berbisnis bagi yang
berbisnis. Kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka ini kita katakan bahwa sangat besar potensi kita untuk mendapatkan dan meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hal kaitannya dengan kegiatan muamalah. Karena kegiatan muamalah apapun yang kita kerjakan, kalau kita lakukan dengan benar, kita lakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, maka semua itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur kita pun kalau kita lakukan dengan benar, maka juga itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya kita bekerja di tempat kerja kita bekerja untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi anak dan istri kita, maka itu tentu lebih berpotensi lagi untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwa tidur kita pun kalau kita lakukan dengan benar, maka itu bisa berpahala. Dengan cara apa ya? Ketika kita hendak tidur, maka kita niatkan bahwa kita ini tidur supaya setelah terbangun sebentar kita lebih segar, lebih semangat lagi untuk beribadah, lebih giat lagi untuk mencari rezeki yang halal. Nah, kalau kita niat kita seperti ini, maka berapa jam kita tidur itu dihitung sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dihitung sebagai sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika kita makan, mengkonsumsi suatu makanan. Maka kalau kita makan dengan niat, mudah-mudahan dengan makan itu bisa memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita ini bisa kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap suapan yang kita masukkan dalam lambung kita, dalam pencernaan kita, maka itu juga akan dihitung sebagai satu kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini informasi yang sangat berharga buat kita semua, bahwa dalam meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita bisa dapatkan melalui ibadah-ibadah mahdoh tadi, bukan hanya kita dapatkan melalui salat-salat, bukan hanya kita dapatkan melalui puasa, sedekah, tetapi rangkaian kita dalam sehari, rangkaian pekerjaan kita, rangkaian kegiatan kita dalam sehari, kalau kita gunakan itu, kalau kita kerjakan itu dengan sebaik-baiknya, berdasarkan aturan, berdasarkan kaidah yang ada dalam agama kita, maka itu juga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika kita di tempat kerja, kita mampu menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, prinsip-prinsip keadilan, amanah, dapat dipercaya, maka tentu itu jauh lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu di dalam bermuamalah menanamkan ada 4 prinsip yang beliau tanamkan dalam kegiatan muamalah. Yang pertama adalah siddiq, beliau itu selalu berlaku jujur. Kemudian yang kedua adalah amanah, ya, bisa dipercaya. Yang selanjutnya adalah tabligh. Tabligh ini adalah transparansi, adanya keterbukaan. Kemudian yang terakhir itu adalah fatonah, kecerdasan. Nah, di dalam melakukan suatu pekerjaan, suatu kegiatan aktivitas muamalah juga dibutuhkan kecerdasan. Karena itu akan sangat menentukan daripada keberhasilan pekerjaan, keberhasilan kegiatan yang kita kerjakan. Dan kegiatan muamalah ini di dalam Al-Quran, ketika kita ingin mengidentifikasi ayat-ayat yang mengatur tentang muamalah, maka kita menjumpai ada kurang lebih sekitar 2/3 ayat di dalam Al-Quran itu khusus berbicara tentang muamalah. Artinya lebih daripada setengah Al-Quran itu isinya adalah berbicara tentang muamalah, bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia, bagaimana etika kita ketika kita bermuamalah
bagaimana aturan misalnya di dalam berbisnis, aturan di dalam bekerja, itu semuanya diatur di dalam Al-Quran. Bahkan lebih daripada setengah isi Al-Quran itu berbicara tentang muamalah, melebihi ayat yang berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang akhlak. Maka lebih besar banyak ayat-ayat yang berbicara tentang muamalah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan profesi kita sebagai wasilah untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lakukan dengan benar, kita lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita. Kita lakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sehingga insya Allah setiap kegiatan muamalah yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza innahu huwas samiul alim.